Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haryati Prasetyorini. Saya adalah guru biologi di SMA Parnawati. Kali ini saya menjelaskan tentang belajar biologi, yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia. Jadi seperti ini, jadi sistem ekskresi manusia itu ada 4, ada ginjal, ada kulit, ada paru-paru, dan ada hati. Baik, akan saya jelaskan satu persatu untuk masing-masing organ. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kulit. Nah, di sini kulit itu merupakan alat ekskresi yang paling luar dari tubuh kita, ya. Di mana di dalam kulit itu kita bisa mempunyai fungsi yaitu sebagai alat ekskresi, pelindung, pengatur suhu tubuh, sebagai metabolisme dan untuk komunikasi. Kemudian kulit itu juga memiliki beberapa struktur, ya, yaitu ada epidermis, di mana pada epidermis ini ditemukan rambut, ya, pori-pori. Pori-pori ini langsung terhubung dengan kelenjar keringat. Di mana kelenjar pada kulit itu ada 2, ya anak-anak ya. Jadi ada kelenjar keringat yang mengeluarkan air dan kelenjar sebaceous yang mengeluarkan minyak. Sehingga rambut kita itu kenapa berminyak? Karena ada kelenjarnya. Kemudian struktur kulit itu yang dari luar ke dalam, ada epidermis, ada dermis, kemudian ada hipodermis. Kemudian yang kedua yaitu paru-paru. Selain sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Yang dihasilkan dari proses ekskresi itu adalah CO2 dan H2O, di mana CO2 dan H2O itu merupakan hasil metabolisme yang berlangsung di dalam mitokondria yang berada di dalam sel, kemudian nanti akan dikeluarkan melalui saluran pernapasan. Kemudian yang berikutnya itu adalah hati, ya. Jadi hati ini merupakan alat ekskresi yang dikeluarkan apa oleh hati, yaitu cairan empedu. Cairan empedu ini berasal dari hasil penghancuran sel darah merah. Di hati itu juga merupakan tempat dihasilkannya beberapa jenis hormon, kemudian juga mengaktifkan vitamin D, kemudian degradasi hormon insulin dan hormon lain, kemudian degradasi amonia menjadi urea. Kemudian yang paling penting alat ekskresi ini adalah ginjal anak-anak ya. Jadi di dalam ginjal itu ada suatu yang namanya nefron, ada jutaan nefron ini. Di mana nefron inilah tempat atau proses pembentukan urin. Pembentukan urin itu ada 3 tahap, yaitu proses filtrasi, kemudian proses reabsorpsi, kemudian proses augmentasi. Filtrasi ini berlangsung di dalam kapsul Bowman, ya. Apa sih yang terjadi pada peristiwa ini? Yaitu terjadi penyaringan zat-zat yang tidak digunakan, ya. Jadi darah kita itu kan ada atau mengandung zat-zat yang tidak digunakan dan ada juga yang digunakan. Kalau yang digunakan akan diserap atau diedarkan oleh tubuh kita melalui darah, ya, peredaran darah. Sedangkan yang tidak digunakan akan masuk ke sini, ke dalam ginjal, ya. Hasil dari filtrasi itu adalah urin primer. Kemudian urin primer akan masuk ke tubulus contortus proximal. Di sini terjadilah reabsorpsi, yaitu menyerap zat-zat yang masih digunakan. Hasilnya namanya urin sekunder. Kemudian masuk lengkung Henle, akhirnya ke tubulus contortus distal. Nah, di sini terjadi peristiwa yang namanya augmentasi, yaitu pelepasan sampah-sampah ya pada peristiwa augmentasi sehingga dihasilkan urin yang sesungguhnya. Ya, jadi begitulah proses pembentukan urin. Baik anak-anak, karena 4 sistem ekskresi ini sudah dijelaskan secara lengkap, untuk itu, untuk pertanyaan kita lanjutkan melalui WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.